Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are kinda so they'll put them on display. Halo guys, di depan saya sudah ada Mas White. Mas White ini tinggal di Bandung ya. Apa kabar? Kita say hello nih. Agak Belum ya, sakit dikit tapi agak baik-baik lagi saja. batuk ya. Agak sedikit batuk. Jadi pakai masker. Oke. Ini pertama kali saya face to face juga dengan Mas White. Salam kenal juga. Salam kenal face to face. di dunia lain kita sudah kenal. Dunia maya, Iya, dunia maya dan dunia yang lain, gitu ya. Oke, Mas White silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini White, bukan white and black, ya, Mas White. Oke. Nah, itulah. Saya gimana ya? Kalau nyebutnya White, perkenalan dirinya, masa langsung nama Avalon gitu? Enggak, jangan, Mas White aja. Yang penting bukan white and black. Disensor aja namanya. White, ya. Saya orang Bandung. Lahir tuh sebenarnya di Malang. Oh, dari Malang. Bisa bahasa Jawa enggak? Enggak bisa. Jancuk gitu kan, kalau Malang. Sama sekali nggak bisa ya? Enggak bisa. Orang tua bisa, saya nggak bisa. Oh, gitu. Kedua orang tua dari Malang? Enggak, bapak orang Sunda, ibu tuh apa? Arab, ibu. Arab, Madura, Arab Jawa lah. Oh, orang Arab nih pasti hidungnya mancung. Tapi ini ketutup sayang ya. Oke. Masih single nih? Waduh. Masih single nih, Mas White? Atau udah berkeluarga? Gimana ya? Belum berkeluarga. Jauh. Belum, oke. Umur sekitar berapa ini? Masih muda ya? Umur mau 25. Kelahiran tahun 98. Oh iya, berarti anak muda. Anak muda yang energik gitu ya. Oke. Oke, kita mulai. Kegiatan Mas White saat ini apa aja sehari-harinya? Apa ya? Kalau sehari-hari itu lebih ke ngebantuin apa? Perusahaan keluarga. Terus ya sisanya berkegiatan seperti manusia pada umumnya lah ya. Main olahraga, belajar. Oh gitu. Perusahaan keluarga bergerak di bidang apa, Om, kalau boleh tahu? Kontraktor sih, sama mebel. Oh, kontraktor. Mebel. Oh. Mebel sama kontraktor ya. Oh iya. Biasanya orang-orang Arab memang ini ya. Kayak ini ya. Mebel gitu. Kalau nggak karpet gitu ya. Mungkin saya nggak tahu sih. Saudara saya sih nggak ada yang jualan karpet tapi. Oh gitu ya. Tapi ya sih memang yang saudara dari Arab tuh rata-rata bisnis ya. Bukan pegawai kantoran gitu rata-rata. Ngomong-ngomong bisa bahasa Arab nggak? Waduh, nggak bisa. Nggak ya. Oh, satu-satunya bahasa yang bisa bahasa Indonesia ya. Bahasa Sunda bisa nggak? Bahasa Sunda bisa. Oh, bahasa Sunda bisa. Inggris lumayan lah. Oh, Inggris lumayan. Oke. Nah, ini Mas White ini masuk jurnal Astral kira-kira kapan dan bagaimana mengenal jurnal Astral? Oh, masuk jurnal Astral tuh waktu bulan Mei ini. Mei tahun kemarin. April, Mei, oke, Mei 2002 ya, oke, berarti termasuk 2002. Angkatan awal ya? Mungkin ya, kayaknya retreat kedua dari acaranya tuh di jurnal Astral ya. Jadi pertamanya tuh apa? Saya tuh lihat info gitu kan di grup grup teman-teman lah. Kayak ada event gitu jurnal Astral gitu. Teman saya tuh ikutan, dia tuh ikutan. Terus ngajakin, ini ikut, cobain. Oke, tapi saya tuh waktu itu lagi nggak bisa aja. Nah pas yang kedua, abis dengar cerita-cerita di grup kan pada heboh tuh kan, kata ngeliat ini ngeliat itu, saya kayak
penasaran, tapi waktu itu nggak terlalu tertarik ya, kayak cuman apalah kayaknya perasalan lah gitu, mungkin rada kebayang sih, cuma nggak, waktu itu nggak kepo-kepo banget gitu. Terus akhirnya dicobain, pas coba tuh kaget banget gitu, Wah. dapet visualnya jelas banget gitu tuh. Ulah. Jadi sebenarnya nggak tertarik awalnya tuh. Awalnya nggak tertarik, tapi pas retouch pertama udah langsung jelas melihat sesuatu gitu ya. Ntar saya tanyain soal ini. Tapi ntar dulu. Kalau Mas White ini dulunya masuk Hikmatul Iman nggak? Iya, dulu waktu SMA. Oh, dulu SMA. Oh ya, SMA berapa kalau boleh tahu? Jawab aja lah nggak apa-apa. 11 waktu dulu. SMA 11 Bandung ya. Oke. Dulu sampai dasar berapa? Dulu tuh dasar 2 kayaknya. Iya, dasar 2. Dasar. Sebentar Dulu ya. Udah berganti lantera belum? Pas saya lulus tuh ganti pokoknya. Oh. Jadi pas lulus ganti. 3 tahun lah kan, dari SMA kelas 1 sampai kelas 3. Terus pas lulus tuh kan ada tragedi nggak punya handphone lah ya. Nggak punya alat komunikasi setahun. Pas balik-balik mau latihan lagi gitu, tiba-tiba loh kok jadi lantera gitu. Kejadian kayak gitu dulu. Oke. Iya, dulu ada itu jadi lantera. Dulu pelatihnya siapa kalau boleh tahu? Oh, saya mah itu banyak sih kalau 11 tuh ya. Cuma yang paling seniornya tuh Kang Ade, ada. Kang Ade S. Maulana. Sisa-sisanya Kang Gelar. Kang Ipin, Kang Gelar. Iya, kalau saat itu wasdalnya siapa aja kalau boleh tahu? Nah, itu tuh saya sebenarnya waktu dulu tuh nggak tahu sih. Oh, nggak kenal ya? Itu benar-benar waktu latihan di HI itu cuman tahunya anak 11 aja gitu. Sama Kang Dikinya doang gitu. Sering ketemu juga dulu? Sama siapa? Sama Kang Diki, almarhum. Kalau pendialog hampir di tahun 2014 sampai 16 sih hampir ikut semua sih ya. Lalu datang ya? Aktif waktu itu. Saya dulu penasaran slogan. Silakan cerita. Dulu tuh ada slogan sekolah nomor 2, latihan nomor 1. Oh, hebat. Hebat berarti. Anak muda sportif ya, yang suka olahraga dan ini ya. Suka olahraga dan cari alasan fisik. boros. Oh. Oke. Nah, ini aku penasaran. Sedari kecil, Mas White ini sudah sensitif belum sama hal-hal astral, gaib, apa gitu? Pernah tindihan atau pernah melihat apa gitu? Jawabnya agak susah ya. Soalnya saya juga bingung ya. Dulu tuh kayak waktu kecil banget sih tidak merasakan, tidak pernah lah ngalamin hal-hal yang spiritual atau apa gitu lah. Cuman waktu SMP tuh waktu takut-takutnya sama hantu gitu. Kayak iya emang serius dulu takut, soalnya ada kejadian-kejadian aneh gitu. Kayak apa ya waktu itu? Di sekolah lagi, kan biasa tuh anak-anak sekolah tuh kalau suka ekspedisi ke berburu hantu, bercanda-bercanda gitu kan. Nah pas waktu itu tuh lagi malam-malam di sekolah, ada acara nginep gitu di sekolah kan. Kita tuh mau nyoba ngebuktiin mitos-mitos yang ada di sekolah gitu. Kan bercanda ya, nyata tuh bercanda. Tapi pas kita buktiin satu-satu tuh malah ada semua gitu. Oh iya? Oh. Nah jadi bingung gitu kan waktu itu, ini bener atau kita halusinasi gitu kan. Nah di saat-saat itu tuh sering gitu kayak ngedenger suara atau apa gitu ya. Terus kayak ngelihat, tapi dulu tuh masih beranggapan kalau ngelihat hantu itu berarti kan ngelihat secara fisikal gitu ya. Nah saya tuh dulu kayak di otak doang gitu. Terus bingung itu halu atau bukan gitu. Jadi saya anggap dulu tuh halu aja gitu. Walaupun kejadian di kepala gitu ya. Munculnya. Karena di kepala doang. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau sekarang gitu ya, mungkin dulu tuh ya udah astral aja kayak gitu tuh gitu. Kejadian-kejadian gitu tuh.
Soalnya cocok gitu, ada antara fisikal sama. Jadi yang ada itu cerita lucu sih itu. Waktu itu ada temen kayak heboh gitu kan, dia tuh mana di sini ada hantu gua, gitu-gitulah, kayak apa ya bahasanya, sompral lah gitu. Terus saya itu lagi nali sepatu, dengerin temen saya ini yang sompral gitu. Saya ini nggak expect apa-apa gitu, biasa aja gitu. Pas teman saya sompral gitu, si kamar mandi di belakang saya ini langsung geter semua gitu. Pintunya ngegedor gedor. Terus kerannya nyala semua, tek. Saya kan panik ya. Padahal saya habis dari kamar mandi dan nggak ada siapa-siapa di kamar mandi tuh gitu. Nah pas yang teman saya yang sompral nih kaget, takut, dia lari, saya ditinggal. Saya ditinggal lagi pakai sepatu. Sebenarnya itu takut banget. Tapi karena apa? Gak bisa ngapa-ngapain ya, akhirnya fokus sama sepatu aja gitu. Dan di situ ada sekelebat gitu, kayak visual merah gitu. Itu mah fisik, ngelihat merah ada terbang gitu. Jadi saya tuh sebenarnya dari dulu tuh ragu apa sensitif terhadap hal seperti itu atau enggak gitu. Kalau orang bilangnya mungkin udah sensitif, tapi saya bingung lah dulu. Oke, sebenarnya iya gitu, tapi masih agak meragukan karena melihatnya di ini ya, di otak gitu. Padahal itu sebenarnya iya gitu lah. Berarti Mungkin banyak ya. dari kecil ya bisa melihat ya, dari kecil gitu. Mungkin ya. Jadi Yang paling berkesan waktu masih kecil ada itu paling yang SMP itu ya, yang itu yang ditinggalin teman ya. Ya, teman. Terus yang ada di rumah saudara juga. Jadi kita lagi duduk gitu kan. Terus ada, nah itu fisikal ya, tapi saya tuh makanya bingung tuh dulu kalau yang visual di otak tuh sering gitu. Cuman ada kejadian-kejadian yang memang fisikal kelihatan gitu. Jadi kita lagi duduk berdua sama sepupu gitu. Terus si apa? Kakinya tiba-tiba dingin gitu. Kaki doang. Padahal di dalam rumah kan nggak ada angin gitu ya. Ini ada angin lewat di kaki gitu. Terus ada putih gitu kayak kucing gitu. Kayak asap gitu kucing. Tapi yang lihat bukan saya doang gitu. Itu merinding banget waktu dulu mah ya gitu. Waktu masih takut sama hantu gitu. Itu sekitar SMP lah ya. Di rentang-rentang kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2 gitu. Waktu itu. Kejadian-kejadian kayak gitu. 12-13 tahun kali ya, umur 13 tahun ya. Ya. Nah, bisa nggak bercerita pengalaman perjalanan astral pertama kali di jurang astral yang katanya tadi melihat sangat jelas sekali? Oh, masih ingat sih kalau yang pertama tuh. Itu pas astral yang pertama tuh ada 5 menit pertama tuh blank aja gitu kan. Gelap. Terus pas masuk menit ke-6 gitu. Si kepala tuh tiba-tiba di kepala tuh kelihatan kayak ada naga gitu. Naga hitam. Naga hitam gede, mukanya doang gitu. Terus kayak ada di lorong gitu. Panjang lorong gitu. Lorong, tapi ya bagusnya tuh si lorongnya tuh kan kalau tembok kan ya dari batu gitu ya kelihatannya. Kalau ini tuh kayak sisik gitu lorongnya. Jadi kayak naga aja gitu. Kayak saya di dalam lorong yang bersisik. Pas dipikir-pikir lagi sih kayak naik naga gitu ya gitu. Di visualnya tuh. Nah terus habis itu tuh banyak visual macam-macam, ada vortex, ada meteor, ada apa gitu ya. Wah, banyak banget tuh, kayak berapa ribu gambar dikompres dalam waktu semenit gitu. Sampai akhirnya waktu itu tuh admin nyaranin kalau udah ada visual yang menarik, fokus ke visual tersebut gitu kan. Waktu itu yang bikin saya menarik tuh ada kayak device gitu, kayak semacam tabung. Nah si tabung itu saya fokusin, terus akhirnya tuh selama sejam tuh ngulik-ngulik itu aja tabung gitu. Dibuka, dipecahin, diaktifin, ini fungsinya apa gitu-gitu lah. Sama pas waktu itu admin tuh nyaranin itu benda teknologi atau apa, coba cari tahu cara fungsinya gimana, bla 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 gitu kan. Terus saya coba gitu kan, cara bikinnya gimana gitu. Dan pas itu tuh malah masuk ke visual yang lain gitu. Pas ngulik si objek itu gitu, ngelihat sosok ilmuwan, kayak tahu nggak sih tuh yang potret saintis tahun 1800 gitu kan? Iya.
kayak hitam putih gitu, terus pakai jas gitu. Iya, iya. Ngelihat itu gitu. Terus kayak bingung gitu, ini siapa gitu. Kayak mirip tapi enggak juga gitu. Mukanya tuh beda jauh sama saya, cuman ada familiar lah gitu, rasa familiar. Itu aja, udah nggak kerasa itu sejam tuh kayak berapa menit gitu lah. Biasanya kan kalau kita duduk diem bosen gitu ya. Waktu itu tuh Iya. enggak gitu, seru. Karena banyak melihat banyak hal ya. Itu temanya apa? Tracing DNA tertua atau ada suatu tema tertentu waktu pertama kali Astra? Waktu itu kayaknya tracing aja sih, nggak ada spesifik gitu. Yang saya rasa mah, yang saya ingat ya, bukan yang saya rasa. Tracing, tapi yang waktu tracing itu tuh banyak yang mirip gitu. Ada teman saya juga yang lihat objek yang saya lihat tuh sama gitu. Ada yang lihat naga juga, ada yang lihat meteor. Pokoknya yang bikin amazed itu ketika udah majelas visualnya, pas baca grup, sama semua gitu orang lihatnya gitu. Bahkan ada yang saya nggak tulis, tapi orang lain tulis gitu. Terus jadi, oh iya saya juga lihat itu. Gitu. Itu sih asal pertama mas. Ya itu astral pertama ya. Berarti langsung kaget ya. Wow, gitu berarti saya langsung bisa kaget. Melihat juga gitu ya. Iya. Nah, aku mau tanya siapa nama Avalon Mas White? Artinya apa dan bagaimana proses mendapatkannya? Oh, oke. Kalau Avalon sih namanya Azerenta. Dapatnya. Azerenta. Ya. Azerenta itu jadi Azerenta, THA. Jadi artinya Renta. Renta. THA. Pas artinya tuh yang saya tangkap pertama tuh artinya yang memurnikan, yang menyinari. Terus pas diulik-ulik lagi selalu muncul visual kayak yin yang gitu, simbol yin yang. Tapi kan kalau yin yang hitam putih ya, kalau saya tuh munculnya ungu sama emas gitu. Terus dapat maknanya tuh kayak yang menyeimbangkan, nggak beda jauh lah sama dapat awal-awal gitu. Kalau dari glosari itu dapat artinya juga yang mensucikan tenaga jiwa. Banyak sih sebenarnya tuh. Cuman yang saya pahami sih itu yang mensucikan dan menyeimbangkan tenaga jiwa gitu ya. Oke. Ya kurang lebih. Support. Nah itu mendapatkannya berupa kata-kata, berupa gambar, atau ketemu dengan Azerenta langsung, sosok Azerenta. Waktu itu tuh saya tuh kayaknya seminggu setelah retrace itu tuh, terus disuruh sama koordinator tim, waktu itu disuruh coba cari namanya, kayaknya udah ada. Jadi saya tuh nggak pernah sengaja diniatin awalnya, waktu itu juga karena disuruh gitu. Terus saya cari aja pas, jadi saya datang ke Kendan, terus ketemu Nin. Sama Nin tuh dikasih lihat kayak pusaran cahaya gitu, kayak ada pusaran cahaya. Terus saya ngikut aja masuk ke dalam pusaran cahaya tersebut gitu. Pas masuk ke pusaran cahaya langsung banyak kata-kata, ada huruf jutaan lah atau gak jelas pokoknya gitu pertama itu. Terus tiba-tiba dari jutaan huruf yang berterbangan itu tuh langsung nyatu gitu, ngebentuk aja Azerenta gitu. Asalnya tuh bukan Azerenta pertamanya, Azrenta pertama. Azrenta, terus Azrenta gitu. Dapatnya 2 itu aja terus diulang-ulang. Terus saya tuh masih bingung, ini iya gitu, benar gitu. Saya coba lagi langsung ke sosok, ada waktu itu yang saya kenal di Kendan tuh Marista namanya. Sosok yang pertama kali saya kenal waktu sampai Kendan tuh ada namanya Marista. Saya datang ke dia gitu. Terus nanya, bener nggak nama Avalon saya Azerenta gitu kan. Terus dia juga sama ngasih gestur kayak Nin gitu, ngasih nunjukin tangan gitu, ngadahin tangan gini. Dia tuh di tangannya di cahaya gitu. Saya masuk, visualnya jutaan huruf lagi, terus tiba-tiba ngebentuk lagi Azerenta gitu. Tapi lebih jelas kalau yang itu tuh ternyata bukan Azerenta tapi Azerenta gitu. Nah itu setelah menemukan nama Avalon, gimana rasanya? Fokus hidupnya berubah atau masih sama? Jadi apa perbedaan sebelum menemukan nama Avalon dan setelahnya? Itu yang dirasakan.
Kayaknya gitu. Eh, apa ya? Sebenarnya lebih ke pas di arti itu sebenarnya pas dapat nama Avalon itu lebih ke mengenal diri sih, kalau yang saya rasa tuh kayak oh sama banget gitu sama yang saya rasakan gitu, diri pribadi sendiri gitu. Jadi pas dapat nama Avalon tuh bedanya selain karena bisa akses energi lebih gampang gitu ya ke inner core, lebih ke jadi paham lah saya ini siapa gitu, terus saya ini mau apa gitu dan bakal ngapain gitu ke depannya gitu. Yang sebelumnya tuh sebenarnya udah ada gambaran sebelumnya juga, kayak saya pengen apa, mau jadi gimana, mau jalanin hidup kayak gimana. Cuma pas dapet nama Avalon tuh kayak lebih diyakinkan lagi, oh iya gitu. Itu aja sih yang saya rasain. Nah, itu kan banyak yang ini sedang mencari nama Avalon tetapi masih belum menemukan. Ada nggak tipsnya supaya bisa cepat menemukan nama Avalonnya? Jadi bisa akses energi inner core Kendan gitu loh. Kalau tips dapat nama Avalon sih ya gimana ya? Lebih tepatnya sih saya bilangnya nanti juga pasti nemu sendiri seiring perjalanan gitu kan. Soalnya kan ketika kita melakukan sesuatu tuh kadang kita pengen mencapai A gitu. Tapi ternyata sebelum kita sampai A tuh prosesnya tuh banyak pelajaran yang sebenarnya lebih penting daripada kita sampai A-nya gitu. Oke. Jadi ya santai aja sih, nggak usah dicari gitu. Iya. Maksudnya juga tidak dicari gitu saya tuh sebenarnya. Cuma karena kayaknya udah ada namanya, terus saya juga oh ya gitu, dicoba aja gitu. Terus langsung dapet, oh ya udah gitu. Berarti santai aja, mengikuti alur aja. Alur. Nanti kalau sudah saatnya nemu ya nemu aja gitu ya. Ya. Nah, kalau ini Azerenta, sekarang udah tahu nama Avalonnya, saya panggil Azerenta ya. Ya. Nah, Azerenta ini di Jurnal Astra sekarang terlibat kegiatan apa saja? Jadi relay atau gendongan atau masuk di tim apa gitu? Saya tuh dari awal masuk dia tuh masuknya ke ada tim Piata, kalau tahu tuh. Yang apa itu? Tim Piata. Ya, Piata. Bagian patroli. Terus awalnya katanya mau retrace teknologi atau senjata mungkin ya. Banyaknya kegiatannya awal-awal di situ gitu. Terus udah rada lama ada tim pemurni, tahu teh? Ya, tim pemurni. Nah, itu tim pemurni juga masuk ya? Itu tim pemurni ya. Itu kegiatannya apa saja itu? Oh, tim pemurni itu yang kayak waktu itu apa? Pemurnian unsur tanah, udara, air gitu. Biar seimbang lah gitu. Ngebantu si alamnya untuk seimbang. Nah, kalau tim Piata ini menelusuri tentang senjata gitu ya, itu ada berapa orang itu yang di situ? Sekarang sih di Piata kayaknya banyak ya, 10 kayaknya, 10 orang. Kalau awal-awal ya. Gitu. Awal cuma 4 ya. Nah, kalau yang tim pemurni ada berapa orang itu? Ya pemurni tuh ya. 10 kayaknya. 8 atau 10 lah. 8. Tapi ya, yang rajin gitu ya segituan lah, 4, 5, 6 gitu. Bicara juga. Yang lainnya pada kemana? Yang lainnya kayaknya pusing, kebanyakan grup ya. Saya juga sebenarnya pusing. Oh, bener. Kalau kebanyakan grup pusing. Banyak kegiatan juga ya, nih, mau ikut yang mana gitu kali ya. Belum kegiatan sehari-hari ya di dunia ini, di lingkup dia berada gitu ya. Ini ada pertanyaan teh dari viewers katanya. Itu gedung 5 lantai katanya. Kenapa? Itu katanya di gedung 5 lantai atau bukan? Saya? Iya. Itu sekarang? Oh. Pokoknya ada tinggi. Oh, tinggi ya? Ini katanya kelihatannya kayak apartemen gitu rumah. Yang gedung tinggi. Itu di Astral ya? Aku di Astral ya. Ya ini dari si Om.
Iya, si Om kemarin juga ngastral. Kayak nanya-nanya itu ada sebuah gereja namanya La Chapelle Notre Dame Denes gitu. Itu tinggi banget. Kemarin aku ke sana jalan kakinya luar biasa. Jadi mobil nggak bisa masuk. Jadi mobil udah naik tuh sampai ketinggian sekitar mungkin 1.700. Habis gitu nggak boleh masuk naik kan. Ya mobil jeep gitu bisa mungkin ya. Ya sebentar gitu, tapi dilarang. Nah, kita jalan kaki, belum sampai tinggal 2 kilometer, kita berhenti soalnya udah mau malam kan, sama anak kecil kan, agak berat. Soalnya gini nanjak banget. Itu La Chapelle Notre Dame Denes gitu ya. Terus si Om juga lihat sungai Guizan ya, sungai yang harusnya deras gitu. Ya. Kayaknya teteh lagi di Terawang sama Budang. Oh, kemarin kayaknya aku sedang di ini. Maksudnya beliau kayak astral itu ke selatan, ke utara, ke gereja langsung gitu. Kayaknya ke situ. Ke daerah-daerah lain juga. Oh, sebentar deh. Apa tuh? Emang ada merek mobil Sandero? Sandero. Ini katanya emang ada mobil merek Sandero? Oh, nggak tahu, aku nggak kenal merek-merek mobil. Mungkin ada pernah dengar. Kenapa emang? Ini nggak tahu, kayaknya di Terawang. Oh, di Terawang lagi. Oh. Ini, bentar deh. Ini, mau tanya nih. Ikut terlibat menjadi relay nggak? Oh. Relay itu saya tuh sebenarnya mau boosting. Tahu nggak ya relay boosting? Ada ya relay boosting. Ada di Entra, ada juga ya. Waktu itu tuh awalnya dikasih aksesnya relay boosting aja sih. Ya sampai sekarang juga masih boosting aja. Untuk keperluan patroli kan. Nah, kalau kegiatan patroli itu biasanya kemana saja? Waktu awal-awal jihad tuh rata-rata patroli daerah Nusantara. Sekitar Entra aja gitu. Ngecek di sana Dorval gitu ya. Juga ya? Kalau Dorval waktu itu sempet, tapi nggak sering soalnya lebih ke perimeter Nusantaranya sih, nggak fokus ke Dorvalnya gitu. Kalau ada panggilan aja kalau Dorval begitu. Berarti seperti menggantikan tugasnya almarhum Kang Diki ya? Benar nggak Isti? Gimana ya? Saya sebenarnya nggak tahu ya tugasnya Kang Diki. Nggak tahu. Mungkin ya, mungkin nggak tahu. Nah, kalau patroli itu sendirian atau bareng-bareng beberapa orang, Om Azerenta? Bareng-bareng biasanya minimal 2. Ya. Biasanya bareng siapa aja? Bareng Bawalkah? Bukan. Terus ya. Enggak sih, kalau dia mah kan tim herbalis kan bener. Kalau Iya, tim Bawalkah tuh. Dia patroli biasanya waktu rajin-rajinnya gitu sama itu apa? Siapa namanya tuh? Lulu, tahu nggak? Nggak tahu ya. Jarang muncul. Pusrut kantor pokoknya telegramnya, cek aja. Oh, nggak tahu ya, udah nggak apa-apa disebutin aja. Ya, terus mungkin ada yang tahu. Terus siapa lagi? Waktu ada Kang DB tapi sekarang nggak aktif Kang DB. Nah, itu gimana rasanya menjadi relay? Rasanya gimana ya? Soalnya tidak terlalu kerasa ya. Oh, tidak kerasa. Oke, berarti normal-normal aja, netral. Normal aja. Cuman maksudnya kan relaynya bukan yang sering diakses gitu ya. Kalau keperluan tertentu doang gitu kan. Jadi rata-rata kepakainya buat sendiri atau ya tim yang cuma 1-2 orang gitu kan. Jarang yang 100 orang gitu. Nah, itu relay boosting itu untuk mensupport energi supaya dapat cepat gitu energi masuk gitu, supaya segar gitu. Atau gimana? Memperkuat sih ya, meningkatkan, mengefektifkan si fungsi energi yang ada di tubuh gitu. Jadi kalau saya ngerasanya mah
secara rasa dan visual gitu ya, ketika ngaktifin fungsi energi boosting tuh si auranya tuh jadi tebal, langsung melebar gitu. Oh jadi kayak kuat lah gitu di astral sama. Tapi astral doang. Kuat di dunia astral gitu, di dunia fisik nggak mempengaruhi. Oke, di dunia fisik ngaruh sih sebenarnya, ngaruh kalau olahraga gitu ya. Jadi lebih capek, lebih kalau olahraga tuh lebih kerasa lah gitu. Nggak tahu ya kalau untuk power gitu belum pernah ngetes juga sih. Yang jelas tuh kalau boosting itu ngefektifin si fungsi energinya di tubuh. Nah ini aku pun tertarik sama Azarenta itu karena cerita soal perhantuan dulu kuntilanak yang jadi malah takut, bukannya takut kuntilanak, malah kuntilanak yang ketakutan ya waktu itu ya. Nah itu, gimana ceritanya itu? Perkuntilanakan dan hantu-hantu lain bisa bercerita. Ada dua sebenarnya itu kejadian itu yang lucu tuh ya. Jadi kalau yang pertama tuh awal-awal masuk GA itu tuh. Kayaknya lagi sering patroli awal-awal gitu. Terus jadi kan frekuensinya kesana kemari gitu kan. Mungkin si makhluk yang di rumah ini tertarik gitu ya sama saya tuh waktu itu. Jadi digangguin lah pas saya tidur, si tiba-tiba kepala tuh berdenging aja, berdenging terus tiba-tiba budak gitu, mata tuh susah dibuka gitu. Jadi kayak ketindihan lah ya, tapi nggak ngerasa ketindihan, cuma feelnya mirip lah gitu. Terus ada suara cekikikan gitu. Itu padahal baru mau tidur banget gitu, jam 12 malam gitu. Udah mau tidur banget, tiba-tiba ada kayak gitu. Terus bangun aja kan. Lihat kanan kiri, gak ada apa-apa gitu kan. Tidur lagi, gak bisa lagi. Pas mau tidur, setiap mau lelap tidur langsung muncul kuntilanak lagi di visual, tiba-tiba ada di lemari, tiba-tiba ada di kasur, tiba-tiba ada di apa gitu kan. Oke. Jelas banget lah. Jadi akhirnya tuh gak bisa tidur ya gitu kan. Udah gak takut lah waktu, kayaknya itu terakhir takut hantu tuh SMA lah gitu. Udah sekarang-sekarang kan udah enggak gitu. Nah pas itu si kuntilanaknya muncul-muncul gitu nggak takut sebenarnya, cuman karena keganggu gitu kan, mau tidur nggak bisa gitu, kesel gitu. Terus karena sering nyoba tarung-tarungan di asal gitu, ya coba aja si kuntilanak saya ikat gitu, kayak bikin tali dan asal saya ikat dan beneran itu tuh keikat gitu, keikat. Terus aku bawa ke Lendra gitu, kejadiannya. Lendra ini kan kayak mekanisme yang mirip black hole gitu kan, nyedot terus mecah si objek itu biar jadi partikel-partikel kecil untuk apa, keseimbangan si alam gitu kan. Kan kalau masukin pikiran ke sana kan pecah gitu ya. Nah, saya waktu itu karena kesel gitu, si kuntilanaknya yang ribut itu saya tarik, terus dilihat gitu gitu. Ini kok masih berisik, kenapa? Saya masukin ke box gitu. Terus lucunya tuh si kuntilanak responnya tuh asal ketawa-ketawa tuh jadi diam. Terus nunduk dia tuh. Terus pergi aja. Pergi ya. Oh. Itu pertama. Terus yang kedua yang itu yang di share di TPJA itu apa? Yang lagi tiduran di jam 11-an juga lah, jam 11 jam 12-an sama adik. Kan adik juga bisa astral kan. Terus di luar tuh berisik gitu, ada kayak suara tek gitu, kayak dipukul-pukul gitu. Terus dibuka pintu depan, keluar, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa gitu. Bingung lah gitu. Terus coba aja ngecek cek pakai visual astral gitu kan. Pas dicek nih ada malah munculnya tuh kuntilanak gitu kan. Saya tuh bingung langsung kan. Kok ada kuntilanak depan rumah gitu kan. Bingung saya tuh. Terus saya tuh nanya aja langsung dia, yang bikin berisiknya kamu bukan? Gitu. Si kuntilanak tuh tiba-tiba marah jawabnya, bukan. Tuh, dikasih lihat sama dia tuh tikus saya. Itu tuh gali-gali batu gitu, jadi berisik, ada kaleng gitu. Itu iya gitu, kan masih ragu gitu ya, baru lihat sendiri kan. Nyuruh adik si Gerinda Falka, suruh dia gitu kan, coba itu cek ke depan ada apa. Nggak saya ceritain pertama ya, suruh lihat aja gitu. Pas dia cerita gitu kan langsung, ada kuntilanak kenapa? Oh sama berarti gitu kan, berarti bukan saya doang yang langsung kuntilanak gitu. Terus akhirnya saya ceritain tadi sama saya si kuntilanak ditanya gitu.
kamu yang bikin berisik di depan gitu kan. Kuntilanaknya, oh bukan, itu tikus, itu bukan saya. Terus si Farhani nanya hal yang sama gitu kan ke si kuntilanak tuh gitu. Itu kamu yang bikin berisik gitu. Si kuntilanak tuh makin ngamuk kan. Udah dibilangin bukan saya. Terus besoknya tuh kita cek pagi, memang bener ada lubang gitu bekas tikus. Jadi si kuntilanak ini sangat informatif lah gitu. Oh iya. Kuntilanak. Gitu. Jadi tidak takut sama hantu-hantu gitu. Udah nggak takut lagi ya. Kalau banyak orang yang takut sama kuntilanak. Kuntilanak itu wanita gitu ya, pakai baju putih gitu ya. Iya, kelihatannya waktu itu gitu. Tapi nggak jelas sih, kayak mukanya tuh yang saya lihat ya waktu itu. Mau dibilang cewek kayak cowok, mau dibilang cowok kayak cewek, nggak jelas gitu. Tapi ya mirip dengan kuntilanak yang populer di media lah gitu. Jadi sebut saja kuntilanak. Padahal nggak tahu ya mereka kuntilanak atau bukan gitu. Nah, ini aku penasaran juga waktu dengerin itu Ngopi Guys soal Azarenta itu yang yang itu, yang testimoni kamu yang ada makhluk yang itu tiba-tiba, Tuan, aku mau jadi budakmu gitu. Nah, itu gimana itu? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.